Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan share sama kalian gimana caranya kita mengerjakan soal-soal tes bahasa Inggris persiapan BUMN tahun 2023. Nah, buat kalian yang sudah tes TKD dan akhlak kemarin, gimana hasilnya? Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya, dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap tes bahasa Inggris. Yuk kita persiapkan dari sekarang. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian tahu updatean terbaru atau video-video terbaru dari aku. So, let's get to the list. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Sarah did not do the assignment last Monday because... Oke. Nah, di sini kan ada kata because nih. Coba aku kasih waktu dulu nih buat kamu untuk jawab. Nah, di sini ini kan ada kata because ya. Because, sorry. Ini ada kata because. Nah, because ini kan terusannya itu ada dua macam terusannya. Yang pertama itu kalau because ketemu dengan of ya. Kemudian yang kedua itu kalau because aja. Because aja ya. Because. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan because of, ini kita ingat aja lagu ya. Misalkan lagunya because of you gitu ya, because of you. Berarti kan jawabannya di sini kan you nih. Nah, maksudnya adalah because of you itu berarti you di sini itu adalah kata benda atau objek ya. Boleh objek, boleh kata benda. Nah, berarti because of you itu bisa objek atau bisa kata benda. Berarti because of itu akan selalu diikuti dengan kata benda atau diikuti dengan objek. Nah, sedangkan because itu akan selalu diikuti dengan clause ya, clause atau klausa ya. Atau clause ini terdiri dari subjek dan ada verbnya. Nah, adapun verbnya itu sesuai dengan tensesnya ya. Nah, kita lihat, berarti kalau di pilihan A, B, C, dan D, itu kan ada because of tuh, ada of-nya. Berarti yang A kira-kira salah atau benar? Ya, yang A ini salah. Kenapa salah? Karena setelah of, ya, setelah of, dia itu she had. Setelah of, dia itu kan she had to take care of her niece. Berarti setelah of, dia itu malah ketemu dengan klausa. Dan sedangkan itu tidak boleh. Berarti yang A ini salah. Ya, yang A udah pasti salah. Sekarang kita lihat yang B, C, dan D. Karena itu semuanya adalah klausa ya. Atau kalimat, subjek, dan verb. Nah, milihnya yang mana nih? Nah, kita juga harus lihat. Ternyata Sarah did not do the assignment last Monday. Itu adalah kalimat lampau. Dari mana kita tahu kalimat ini? Dari last Monday ya, dari last Monday. Berarti ini adalah waktu lampau. Kalau misalkan kalimat lampau dalam bahasa Inggris itu disebut apa coba? Ya, disebut past simple tense ya. Disebutnya sebagai past simple tense. Yang dimana past simple tense itu adalah polanya yaitu subjek ditambah verb to. Selalu seperti itu. Nah, berarti kita lihat di pilihan B, C, dan D udah jelas dong jawabannya yang mana. Iya, jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena had adalah verb to. Sedangkan have dan has itu bukan verb to. Oke, gampang bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Okay, the English teachers have decided to extend the duration of the test and... Oke, ini masih ngambang sih. Oke, kalau kita lihat di opsinya. So does the mathematics teachers also. So have the mathematics teachers also do the same thing. Oke, coba aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab A, B, C, atau D. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas. Nah, di sini ini tuh intinya apa sih? Intinya adalah gini.
The English teachers have decided to extend the duration of the test and, gitu kan. Guru bahasa Inggris telah menentukan untuk memperpanjang durasi tes. Dan, nah maksud dari A, B, C, D ini adalah dan juga guru matematika, gitu kan. Nah, ini kan intinya gini kan. Dan juga gitu ya. Dan juga guru matematika. Nah, intinya kan gitu kan. Guru bahasa Inggris telah menentukan untuk memperpanjang durasi tes dan juga guru matematika. Jadi maksudnya guru matematika juga akan atau menentukan telah menentukan untuk memperpanjang durasi tes. Nah, berarti kita lihat apa sih bahasa Inggris juga guru matematika. Nah, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu banyak, cuman karena memang kita ini sedang mengerjakan pola tipe soal TOEFL seperti ini, maka kita harus menggunakan yang resmi atau yang baku. Nah, jangan sampai kita menjawab yang menggunakan to ya, to yang pakai O-nya 2, to gitu. Misalkan and mathematics teacher to gitu ya, itu jangan sampai. Kenapa jangan? Karena ini tidak formal ya. Sedangkan kita ini pengennya yang formal. Nah, di sini kita bisa kalau kita lihat yang B, mathematics teachers also atau guru matematika juga, mungkin secara bahasa atau kita terjemahkan ya benar-benar aja ya. Tapi tetap secara bahasa Inggris itu tidak bisa seperti itu. Ya, berarti yang B sudah pasti jawabannya tidak. Kemudian yang D. Kemudian yang D, mathematics teachers also do the same thing. Itu juga kayaknya terlalu panjang dan tidak tepat. Nah, yang lebih tepatnya adalah jika kita menggunakan atau menemukan kalimat seperti ini ya, kasus seperti ini, juga guru matematika, itu kita bisa menggunakan kata so ya. Nah, so, di mana so ini artinya juga gitu kan. So, itu ketemu dengan auxiliary verb ya, auxiliary verb atau kata-kata bantu dan ditambah dengan subject. Selalu seperti itu ya. Ini tuh adalah ketika kita ingin mengekspresikan sesuatu yang juga sama gitu maksudnya. Sebenarnya ada banyak, bisa pakai so, bisa pakai as well as, atau bisa pakai either ya, itu juga bisa. Nah, kita lihat di sini kan ternyata ada kalimat yang menggunakan so nih. So does the mathematics teachers sama so have the mathematics teachers. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, oke. Maka kita lihat jelas ya. Di sini kan ada so. So ya. Kemudian auxiliary verbnya itu mengikuti auxiliary verb yang ada di soalnya atau mengikuti auxiliary verb di kalimat sebelumnya yang udah ada. Nah, kita lihat di sini kan the English teachers have decided to extend the duration ya. Nah, ini kan. Nah, ini kalimat apa sih? Ini kalimat present perfect tense di mana dia ada have ya ketemu dengan verb 3. Have decided ya. Have ketemu dengan verb 3. Nah, verb 3-nya kan decided, berarti have-nya adalah auxiliary verb. Maka have di situ berfungsi sebagai auxiliary verb. Maka jawabannya so, berarti di sini have ya. Maka jawabannya adalah so, kemudian auxiliary verbnya adalah have, dan subjeknya adalah mathematics teachers. Oke, so have mathematics teachers. Berarti so have the mathematics teachers. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Oke, gitu ya. Selalu so plus auxiliary verb plus subject. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, Benny is one of the bla bla bla. Oke, ada yang students, ada yang student, ada yang person, ada yang person. Oke, kita lihat. Oke, Benny is one of the. Nah, ini juga sebenarnya gampang. Kalau misalkan kita ada kasus gini, one of the gitu ya. One of the. Terus ada titik. Nah, one of the itu kan satu dari apa coba? Satu dari apa? Misalkan saya adalah salah satu dari
murid-murid yang ada di SMA Indonesia Raya misalkan. Kan gitu kan? Saya adalah salah satu dari murid-murid. Nah, salah satu dari murid-murid. Di mana murid-muridnya itu kan banyak. Berarti one of the. Di sini harus apa? Di sini harus banyak. Gitu kan? One of the banyak. Karena salah satu dari banyak gitu maksudnya. Salah satu dari banyak. Salah satu dari plural. Di mana banyak itu adalah plural nouns. Atau apa kata benda yang lebih dari satu. Nah, jangan yang singular ya. Berarti kalau kita bisa lihat A, B, C, D-nya udah jelas dong jawabannya apa. Ya, jelas. Jawabannya adalah yang A gitu. Benny is one of the students who got 100 on science test. Karena polanya one of the itu banyak. One of the banyak gitu. Salah satu dari banyak. Atau one of the plural nouns. Atau plural nouns itu adalah kata benda yang jamak. Maka di A, B, C, dan D hanya students aja yang jamak. Sedangkan yang B, C, dan D itu semuanya singular. Atau tunggal. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. The new lecturer blank in front of the class when the students sat and listened to him. Oke, coba kita atur. Oke, coba jawab dulu ini. Kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita lihat. The new lecturer blank in front of the class when the students sat and listened to him. Oke. Nah, di sini clue-nya ada when ya. Ini ada when di sini. Nah, ada when di sini. Oke, berarti ini adalah dua kejadian yang terjadi di masa lalu dan dua kejadian tersebut terjadi secara terjadi secara bersamaan. Dua kejadian yang terjadi secara bersamaan dan dipisahkan dengan kata when, gitu kan? Ini adalah kejadiannya, ini ya. Ini kejadian satu dan ini adalah kejadian yang lainnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau kita melakukan kasus seperti ini berarti ya udah kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah dua kejadian yang terjadi di masa lalu dan kejadian itu berlangsungnya bersamaan. Itu terjadinya bersamaan di waktu yang bersamaan. Nah, berarti kalau kayak gitu itu kita kalau menggunakan when ya, berarti when itu ke kanannya itu kan akan past simple tense ya. Past simple tense. Maka itu temennya atau kejadian yang lainnya itu akan dalam past continuous tense ya. Past continuous tense gitu. Nah, berarti dua kejadian ini terjadi di masa lalu. Yang satunya terjadi, yang satunya sedang terjadi di masa lalu. Dipisahkan dengan when. Nah, selalu ingat bahwa when ini itu akan sebelah kanannya itu akan gini. Akan past simple tense ya. Berarti yang lainnya, kejadian yang ini akan past continuous tense. Berarti kalau misalkan kita lihat, past simple tense itu kan polanya adalah subjek ditambah verb 2 ya. Oke, kita lihat. The student sat and listened. Oke, sesuai kan? The student adalah subjek, sat and listened adalah verb 2. Benar. Nah, berarti kita lihat pola past continuous tense. Nah, past continuous tense. Oke, so ingat kalau misalkan ada kata continuous ya, itu berarti sedang berlangsung. Sedang berlangsung berarti dia harus menggunakan verb ing atau verb ing. Ya, selalu menggunakan verb ing. Nah, tapi kalau misalkan verb continuous atau verb ing itu kan sedang berlangsung, itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena verb ing itu harus bersebelahan atau harus bertetanggaan atau harus dibantu dengan to be. To be itu ada are, ada am, ada is, ada was, ada were, ada been. Nah, mana yang kita pakai?
karena ini adalah past, ya, berarti to be-nya yang dipakai adalah was dan were. Berarti sebelumnya ya. Nah, berarti ada was atau ada were. Maka ininya subject. Nah, gitu. Berarti past continuous adalah subject plus was atau were plus verb ing. Sedangkan kalau past simple tense adalah subject plus verb to aja. Itu ya. Ingat kalau verb ing itu selalu bersebelahan sebelumnya dengan to be, dan to be-nya itu tergantung tenses, apakah dia present atau past. Kalau to be-nya present berarti pakainya are, am, is. Kalau to be-nya past berarti pakainya was dan were. Verb ing-nya tetap sama karena dia continuous gitu. Berarti mana yang sesuai dong? Ya, yang sesuai adalah jawabannya yang C. The new lecturer was speaking in front of the class when the student sat and listened to him. Yang artinya dosen baru tersebut sedang berbicara di depan kelas ketika murid-murid duduk dan mendengarkan dia. Gitu. Oke, kenapa jawabannya yang was? Kenapa nggak were? Karena new lecturer di sini adalah singular, ya, atau tunggal. Kalau misalkan subjeknya tunggal, maka ketemu dengan was. Tetapi kalau subjeknya jamak atau banyak, lebih dari satu, itu ketemunya dengan were. Oke, gampang bukan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, the dean has made blank the university. Jawabannya he lives, him lives, he leave, sama he left. Oke, kira-kira yang mana nih? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kira-kira ini materi apa nih? Ini adalah materi tentang causative verbs ya, causative atau causative ya, causative verbs. Causative verbs. Apa itu causative verbs? Causative verbs itu bagi gini, logikanya causative verbs itu kita atau siapapun sebenarnya bebas ya. Jadi ada subjek, dia menyuruh atau melakukan subjek yang lain atau objek yang lain itu melakukan sesuatu. Ya. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini, the dean has made, ini kan he ya, berarti ini dia kan, ada he ada him, berarti dia. Sedangkan leaves atau leave itu adalah meninggalkan ya. Berarti dia, dekan tersebut membuat dia meninggalkan universitas. Berarti intinya kan si subjek yang pertama, subjek yang awal itu dia menyuruh orang yang lain itu untuk melakukan sesuatu, yaitu meninggalkan. Berarti di sini ini berarti kita menggunakan made ya. Nah, causative verbnya dia menggunakan made atau make gitu ya. Nah, oke. Nah, causative verbs yang menggunakan make itu kan bisa ketemu dengan person atau bisa juga ketemu dengan benda ya atau noun. Nah, karena dia causative verbs make, itu pasti selalu ketemu dengan bare infinitive ya, ketemu dengan bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive itu sebenarnya sederhananya adalah verb 1 yang dasar gitu. Verb 1 yang dasar yang verbnya itu tidak ditambahkan apa-apa atau tidak dirubah atau tidak ditambahkan s ataupun s, tidak dirubah, tidak ditambahkan e dengan d. Ini selalu seperti ini. Make plus kata benda plus verb 1. Sederhananya seperti itu. Nah, berarti di sini kita lihat deh. Nah, jawabannya kira-kira yang mana? Iya, jawabannya yang C gitu. Nah, kenapa yang C? Karena di sini kan make, person atau noun itu udah harus dalam bentuk objek ya. Nah, berarti dia juga harus dalam bentuk objek gitu. Sedangkan he dan he ini adalah subjek ya. Oke, he dan he itu adalah subjek. Jadi nggak bisa. Sedangkan make ini harus ketemunya dengan objek. Maka objek itu hanya di pilihan B dan C, yaitu him. Nah, dua-duanya him nih. Pertanyaannya mana yang betul? Lives atau leave? Gitu kan? Nah, karena dia mintanya adalah bare infinitive atau verb 1 tanpa tambahan apapun, maka jawabannya yang C, yaitu him leave. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tes bahasa Inggris kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal tes bahasa Inggris persiapan BUMN tahun 2023.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye everyone.